Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran Fisiologi Biota Laut kelas B. Di sini kami akan memberikan informasi mengenai simbiosis antara zooxanthella dan karang. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Amara Solsan. Saya Elsa Safa. Dan saya Safitri. Yuk, mari kita bahas mengenai simbiosis antara zooxanthella dan karang. Sebelum mulai membahas mengenai simbiosis di antara keduanya, apakah kalian tahu apa itu zooxanthella dan karang? Karang didefinisikan sebagai struktur karbonat pada atau dekat permukaan laut yang dicirikan oleh kelimpahan besar hewan dan tumbuhan yang berasosiasi dengan struktur terumbu sebagaimana kecepatan pertumbuhan produksi primer pada daerah perairan yang memiliki nutrien yang miskin. Seperti yang kita tahu, bahwa karang memiliki tubuh yang terdiri dari polip, di mana polip tersebut memiliki 3 lapisan, yaitu ektoderma, endoderma, dan mesoglea. Sekarang mari kita bahas mengenai zooxanthella yuk. Zooxanthella adalah kelompok Dinoflagellata fototropik yang umumnya berperan sebagai endosimbion pada beberapa invertebrata laut seperti karang, anemon, sponge, nudibranch, dan lain-lain. Meski dapat hidup tidak terikat dengan inangnya, sebagian zooxanthella melakukan simbiosis dengan organisme laut. Di dalam jaringan karang dapat hidup ribuan zooxanthella loh. Zooxanthella merupakan organisme fotosintetik yang uniseluler dan memiliki warna kuning kecoklatan. Lalu, bagaimana ekologi karang dan zooxanthella? Pada suatu perairan, nilai parameter kualitas air sangat mempengaruhi ekosistem terumbu karang, seperti kedalaman perairan dan total suspended solid. Kedua parameter kualitas air tersebut berpengaruh terhadap penetrasi cahaya matahari yang masuk ke dasar perairan. Cahaya matahari sangat diperlukan untuk pertumbuhan karang yang berkaitan erat dengan proses fotosintesis alga simbion, yakni zooxanthella. Terumbu karang terdiri dari polip karang yang membentuk kerangka berkapur. Polip tersebut dalam jumlah banyak dan membentuk ekosistem terumbu karang yang sangat indah dan berwarna. Warna-warni tersebut disebabkan oleh simbiosis antara zooxanthella dengan karang. Simbiosis yang terjadi antara keduanya yaitu simbiosis mutualisme. Dalam hal ini, karang berperan sebagai inang dan zooxanthella berperan sebagai simbion. Lalu, bagaimana simbiosis yang terjadi di antara keduanya? Zooxanthella menggunakan karbon dioksida dan air yang dihasilkan oleh polip karang melalui proses respirasi seluler untuk melakukan fotosintesis. Adapun hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh zooxanthella yaitu berupa gula, lipid, dan oksigen. Hasil fotosintesis tersebut dimanfaatkan oleh karang untuk tumbuh dan melakukan respirasi seluler. Simbiosis yang terjadi antara zooxanthella dan karang memungkinkan karang tumbuh dengan baik di perairan tropis yang sangat miskin nutrisi dan makanan. Tanpa adanya hubungan yang baik antara karang dan zooxanthella, terumbu karang tidak akan menjadi ekosistem produktif yang dapat kita nikmati saat ini. Apa itu pemutihan? Jadi, pemutihan itu adalah respon stres yang terjadi ketika hubungan karang dengan zooxanthella itu rusak. Dan zooxanthella dikeluarkan dari inang karang atau ketika pigmen dalam zooxanthella terdegradasi. Hilangnya zooxanthella menyebabkan kerangka karang kalsium karbonat putih terlihat melalui jaringan transparan.
membuat karang tampak putih cerah atau memutih. Kemampuan karang dalam bertahan hidup bergantung pada tingkat dan jenis stres serta sensitivitas karang. Jika stres tersebut berlanjut, maka karang akan kelaparan hingga bahkan mati. Lalu, apa penyebab coral bleaching atau pemutihan? Jadi, pemutihan pada karang disebabkan oleh stres yang berupa suhu air laut yang tinggi, sinar matahari yang kuat, radiasi matahari yang tinggi, penyakit, polusi, perubahan salinitas, atau perubahan kimia air, misalnya pengasaman laut. Lalu, apa saja manfaat simbiosis bagi zooxanthellae? Yang pertama, menerima berbagai nutrisi penting dari karang atau polip. Yang kedua, dapat hidup dan tinggal di dalam jaringan tubuh karang. Yang ketiga, menerima karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat, dapat menghindar dari penurunan perubahan parameter lingkungan yang tidak menguntungkan bagi zooxanthellae. Dan yang terakhir, mendapatkan perlindungan dari kelompok hewan yang bersifat grazer. Selanjutnya, apa saja manfaat simbiosis bagi karang? Yang pertama, karang akan mendapatkan hasil fotosintesis seperti gula, asam amino, dan oksigen. Yang kedua, karang tidak akan memiliki kotoran karena telah dimanfaatkan secara langsung oleh zooxanthellae. Yang ketiga, karang akan mendapatkan pengaruh secara tidak langsung dalam mempercepat proses kalsifikasi dengan menumpuk kalsium karbonat untuk menopang pertumbuhan. Yang keempat, dalam kondisi optimum dapat meningkatkan terbentuknya pengapuran pada karang. Dan yang terakhir, karang tidak akan dapat bertahan hidup tanpa adanya zooxanthellae di dalam jaringan tubuhnya. Kenapa? Karena kebutuhan hidup karang hampir sepenuhnya disuplai oleh zooxanthellae dengan totalnya mencapai 98%. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa.